Waktu kalian memasak, dengan bebas bolak-balik ke pantry dan utensil room, termasuk waktu berdiskusi, hanya 90 menit. Dan 90 menit itu dimulai dari sekarang. Kalian bebas mau masak apa saja, Western, Oriental, Japanese, Indonesian. Intinya kalian bebas berkreasi sebagai sebuah tim. But remember, carilah nilai-nilai plus dari segala aspek hidangan kalian. Waktu kalian memasak, dengan bebas bolak-balik ke pantry dan utensil room, termasuk waktu berdiskusi, hanya 90 menit. Dan 90 menit itu dimulai dari sekarang. Round pertama sudah dimulai. Pada round ini, mereka harus menghidangkan set menu dengan waktu 90 menit. Jadi konsep makananku untuk tim challenge kali ini adalah Welcome to Nusantara karena masakanku ini tentang Indonesia. Untuk hidangan yang aku masak adalah dari appetizer, aku ambil dari daerahku sendiri Bali, ketewel itu lawar plek, terus main course-nya aku serahkan ke Oji, itu ayam bakar bumbu madu, terus dessertnya aku kembali lagi ke Bali dengan pisang rai. Dan kondimen lain ada urap dan bergedel yang dikerjakan sama Rudi dan Bude Wiji. Ovid percayain aku untuk bikin appetizer ini sendirian. Terus aku ada ambil beberapa bawang merah, bawang putih, cabai, terasi. Terus aku juga ambil tepung untuk adonan touch shell-nya. Aku memilih untuk memasak dengan konsep Nusantara karena yang sejauh ini selama di galeri orang-orang mikir kalau aku tuh nggak bisa masak Nusantara. Di sini di Grand Final aku pengen membuktikan kalau aku tuh bisa masak Nusantara yang enak. Selesai diskusi, aku langsung lari ke utensil room karena aku yakin si tim sebelah pasti juga mau bikin es krim. Sebenarnya sih mestinya mau aku ambil semua tuh, tapi ya udahlah satu aja, kasihan mereka. Aku sama Zara tim dessert ngelawan tim dessertnya Biofit, ada Jen sama Desi. Oke lah, nggak masalah. Es krim nih kayaknya kita. Let's go. Tugas saya adalah membantu tim saya yang kebingungan. Jadi sebenarnya saya hanya sebagai helper karena saya leader harus mengkontrol semuanya. Aku mau pisahin telur. Daun singkong nggak ada? Buat sayur. Di awal ini aku akan membantu si main course dulu karena si dagingnya ini sendiri membutuhkan treatment khusus si PTVA-nya. Jadi aku akan memulai untuk membantu di main course dan mengamankan si proteinnya ini. 15 menit? Sekarang juga. Enggak, jadi... maksudnya 15 menit lagi? Bisa? Bisa. Oke, 15 menit ya? Ya, siap. Aku mention ke Dani, aku butuh 15 menit lagi untuk ubi tumbuknya karena memang ubi tumbuk ini akan jadi di dalam si beef PTVA-nya. Makanya itu perlu cepet-cepet deh untuk Dani menyelesaikan si ubi tumbuknya supaya bisa aku proses juga PTVA-nya. Untuk buat ubi tumbuknya simple, perlu daging, perlu bawang-bawangan, perlu daun ubinya, perlu kecombrang, dan perlu kemiri. Semua itu udah diolah sesuai caranya masing-masing dan disiapkan agar nanti waktu disatukan agar lebih mudah. Masak lagi di Grand Final, pakai apron, nggak pakai chef jacket. Rasanya nggak apa-apa, yang penting dari galeri 1 sampai galeri terakhir aku masih masak ya, meninggalkan jejak di sini. Jadi lumayan bangga. Coba kita kirim Fajar ini mengantar dia dapat pialanya juga. Set menu, appetizer, main course, dessert. Dessert. Dan masing-masing 9 porsi. Ini seru ya, peserta datang untuk menonton. Nggak taunya masak. Taunya tiba-tiba jadi masak. Iya kan? Iya. They're very
suportif. Ya. Manapun juga, kedua kontestan yang berada di grand final ini sangat layak. Yes. Betul. Ya, siapapun yang nanti menang, tidak bisa dipungkiri memang layak. Iya. Perjuangannya, ide-idenya, hasilnya, progresnya juga ya. progresnya. Kalau diingat-ingat dari sejak audisi sampai di tahap ini, kita benar-benar bisa lihat kemajuan. Kemajuannya pesat banget dan itu terlihat. Saya bertugas untuk membuat bumbu dan membakarnya nanti. Jadi ayamnya yang bertugas itu adalah Blihovit. Karena dia yang ingin hidangannya kayak apa, jadi dia yang megang kendali. Aku akan membantu Oji untuk membersihkan ayamnya. Selesai membersihkan ayam, aku serahkan semua ayam-ayam ini ke Oji untuk dieksekusi. Wah, perasaanku senang banget ya berada di top 2. Terus hari ini kita masak tim. As a tim, kebetulan tim yang aku pilih ini luar biasa semuanya. Jujur, aku syok mendengar ronde pertama ini tim karena aku nggak pernah menang tim challenge di Galeri Master Chef ini. Tapi dengan formasi tim yang baru, aku berharap kita pasti bisa lolos. Bisa aman, bisa menang. Masuk galeri pertama sebagai grand finalis di challenge 1 ini, aku senang banget pastinya. Senang banget pastinya karena ini salah satu milestone aku semenjak masuk ke galeri. Tapi nggak boleh terlena juga. Ini belum berakhir, competition still going, jadi harus tetap fokus dan melakukan yang terbaik. Oke, untuk konsepnya sendiri, set menu kali ini aku bakalan keluar dari zona nyamanku. Aku pengen buktiin ke orang-orang kalau aku itu nggak cuma bisa western. Bahkan di tim ini aku bakalan bawa konsep Nusantara, Indonesia. Oke, untuk orang-orang ini memang orang-orang yang sebenarnya aku percaya mereka punya skill dan punya kemampuan yang bisa dikembangkan dan diasah. Cuman mungkin ada satu plus minusnya dan mereka udah keren-keren banget sih menurut aku. Jadi itu kenapa mereka aku pilih. Perasaan aku ngebantu Fajar, selain semangat, sebenarnya aku tuh juga ada dendam terpendam ya. Karena aku bikin es krim, aku harus bikin es krim ini tuh kayak penebusan aku bikin es krim yang terenak pokoknya. Udahlah, aku bikin es krim. Aku langsung lanjut potong buah-buahan yang lain. Di sini concernku yang pertama adalah di bangkuangnya yang harus dipotong dengan ketipisan yang pas dan nanti kita potong lagi pakai ringkatan. Untuk bikin adonan pisang rainya, aku campurkan tepung beras, tapioka, tepung terigu, gula, garam, sama aku kasih pandan paste dan juga tidak lupa aku campurkan pewarna kuning sedikit supaya warnanya lebih bagus. Oh, sorry. Aku sangat tidak khawatir ketika Jin dan Desi belum pernah membuat pisang rai. Karena basic mereka di set, sedikit aja dikasih tahu mereka pasti bisa. Ini seberapa panjangnya? Terserah Bude, nanti aku mau chop lagi. Kapasitas Jadi gini Bude, setelah adon aku mau chop. Setelah chop, aku mau bungkus pakai plastik gini, apa namanya, rice paper. Oh, berarti ini besar pun nggak apa-apa ya, panjang-panjang nggak apa-apa? Ya, kalau Bude bisa kecil-kecil aja. Oh, oke. Siap-siap tipis ya? Iya. Oke, siap. Aku menunjukkan ke Bude Wiji ukuran yang sesuai aku mau untuk potongan sayurnya. Biar Bude Wiji bisa mengikuti apa yang aku mau. Oke, Blihovit, saya akan potong sesuai dengan keinginan. Oh, masih ada loginya. Cukup. Ya, waktu kalian tinggal 60 menit lagi ya. Semangat, fokus. Ya, waktu kalian tinggal 60 menit lagi ya. Semangat, fokus. Lebih keras enggak? Sisa waktu 60 menit, aku membantu Manik untuk membuat lawar plek. Cuma yang ku bantu hanya mencincang daging sapinya. Kali ini kita buat lawar plek sapi.
Sebenarnya lewat plek ini dibilang lumayan banyak juga komponennya, tapi nggak ada semua di galeri. Jadi aku cuma pakai sambal embe, terus ada terasinya, aku pakai merica, aku pakai ketumbar, terus daging sapinya yang mentah itu yang udah digiling halus. Terus aku tambahin juga untuk kelapa parutnya. Menurutku pemilihan hidang dari Blihovic itu sangat bagus ya, karena ini mengusung tema Bali, jadi mau naikin masakan Bali. Kebetulan lewat play itu dari darahku sendiri. Di sini saya pakai daging sapi. Dia tuh nanti konsepnya mentah, dia akan matang pakai acid nanti. Untuk base ice creamnya sendiri itu dari krim ongle, dan untuk rasa pisangnya aku pancing dengan cara pisangnya aku kucurin lemon dulu dan aku bake supaya rasa pisangnya lebih keluar. Ya, Desi. Aduh, pasti kamu kebagian dessert ya. Iya, betul. Kamu bikin apa? Jadi ini nanti kita mau bikin pisang rice chef konsepnya, makanan khas Bali. Iya, yang terbalut gitu ya. Iya, dengan tepung. Iya, direbus. Direbus, betul chef. Iya, betul. Itu asli dari sana. Iya. Tapi cita rasanya itu mau lagi kalau makan. Iya, betul. Kamu harus dapat pisang yang bagus ya. Pisangnya tadi di pantry sih ada 2 pisang tanduk gitu chef. Oh, kamu cari yang tua ya? Iya, itu sudah matang sekali sih tadi saya cek. Siap. Terus itu diolah sama Jane. Saya bagian bikin es krim pisangnya, sama nanti nambahin crispy tekstur di atasnya, saya tambahin Valentine. Kalau kamu ini melihat Hovit, sosoknya seperti apa? Hovit itu orangnya dewasa sekali, sangat-sangat wise dan gigih sih kalau saya lihat. Juga ya, iya, betul ya. chef. Dia seperti itu orang. Iya. Tapi sebelumnya kamu support chef? Saya memang support Hovit sih, chef dari awal. Dari awal. Iya. Tapi sebenarnya dua-duanya juga sudah luar biasa berada di sini. Good luck ya Desi ya. Baik chef, terima kasih. Untuk ice creamnya sendiri sudah masuk ke dalam mesin untuk diproses, jadi aku lanjut bikin kondimen kedua yaitu Valentine. Waktu sisa 60 menit di sini tim aku ini selalu sangat suportif juga. Mereka akan selalu kasih aku untuk cicipin flavor-flavor dari setiap komponennya. Ya, sebenarnya agak mager sedikit sih tuker dari chef's jacket ke apron. Tapi nggak masalah, kan orang yang masak di dalamnya masih sama. Dan ini suatu kehormatan loh bisa masak di grand final dan dipercaya Fajar. Ya, Dani. Halo, Chef ya, Rudy. Gimana? Ya. Semangat ya. Kamu kebagian apa nih dari... Aku kebagian bikin bantu main course dan aku akan buat ubi tumbuk sesuai request yang Fajar. Yang kemarin enak gitu. Iya, jadi semuanya. main course-nya ini agak Sumatera, ada daging yang dengan saus rendang, ada ubi tumbuk dan ada elemen karbohidratnya mungkin kentang nanti dengan sausnya itu simple tapi harusnya enak ini. Ya, kamu sebetulnya bisa lebih fokus karena kan kamu ngejarinnya nggak itemnya tidak terlalu besar, cuma jumlahnya yang lebih banyak. Iya, iya. Oke, kamu semangat ya. Untuk sekarang ada di timnya Fajar. Mau nggak mau kamu support harus Fajar. Oh ya pasti dong. Ini masalah gengsi juga kan ini. Oke. Ya sukses. Semoga ubi tumbuknya lebih enak dari yang kemarin ya. Wah, saya usahakan deh ya. Thank you. Ini ubi tumbuk dengan cita rasa grand final. Potongan dagingnya harus lebih rapi dan semua komponennya, balancingnya harus diperhatikan agar membuat dish yang layak untuk dihidangkan di grand final. Dan apa? Demi? Iya, lagi di roast. Dipen aja bro. Karena gue mau nge-tandem sama ubi tumbuk. Oke. Oke. Ubi tumbuk berarti on proses ya? On proses ubi tumbuk. Di sini aku bikin saus rendang. Terus akhirnya kelapane iku tak sangre sampai kecoklatan. Abis itu tak tumbuk sampai halus bersama jinten, cengkeh, dan juga pala. Ditumbuk sampai halus, hitam, keluar minyaknya. Akhirnya aku pegang apron putih aku setelah sekian lama dan aku pakai untuk masak lagi. Rasanya kayak kembali ke galeri awal-awal sih. Rasanya bisa bantuin Kak Fajar di grand final, aku happy sih. Karena setelah aku out di 7 besar kemarin, aku kayak at least kayak masih ada mimpi aku gitu yang terwujud lewat Kak Fajar. Jadi aku happy banget di sini. Bisa jadi bagian dari itu. Kamarani, I wanna ask you how to make rujak. Katanya Kak Fajar, tanya Kamarani diulek gitu. Diulek.
Beli mani. Ya. Beli mani. Ini segini ikannya kira-kira udah matang nggak? Mana tuh? Oh, dari tadi udah menit tuh. Hah? Oh, udah ya. Buat. Kentangnya sudah matang, langsung aku hancurin pelan-pelan pakai gelas, biar teksturnya dapat, biar tidak halus sekali, makanya aku pakai gelas. Udah, kacanya pecah pula. Udah, aku langsung letak aja di bawah dan kentangnya aku cek lagi semua. Aku aduk-aduk, wah aman, tidak ada dapat serpihan. Guys, waktu kalian tinggal 45 menit. Ya, 45 menit. Sisa waktu 45 menit, progresnya lumayan oke sih. Cuma aku agak khawatir terakhir waktu platingnya. Soalnya kondimennya lumayan banyak. Kira-kira cukup nggak ya? Di sini aku juga sempat diminta cobain coklat musnya oleh Zahra. Dan setelah aku cobain, itu rasanya enak banget. Karena di dalam coklat musnya itu aku minta untuk tambahin andaliman. Jadi, tapi di sini andalimannya kurang kerasa dikit, jadi aku minta untuk tambahin andalimannya. Guys, aman semua ya? Waktu 5. Melihat kerja dari tim-timku yang sangat bagus, ini aku merasa sangat tenang di tim challenge kali ini. Aku yakin kalau aku pasti akan berhasil membuat hidangan yang enak. Rasanya mata ini sudah kayak ditusuk-tusuk, terus badan semuanya bau asap semuanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting temanku nanti bisa jadi juara di sini. Chef. Oji, siap, Chef. Kenapa kamu main asap-asapan? Nggak apa-apa lah, bau asap sedikit, biar aroma sedapnya ada di Grand Final 12 ini. Gimana rasanya kamu dipilih oleh Hovit untuk menjadi tim member ini? Nggak nyangka banget sih, Chef. Kenapa? Ya mungkin Hovit punya maksud tertentu memilih saya. Saya usahakan yang terbaik untuk masak Nusantara, yaitu ayam bakar ini, Chef. Ini jadi kamu kebagian membuat ayam bakar madu, ya. Hati-hati ya. Ya, siap, Itu udah mulai agak hitam. Iya. Jadi ini adalah ayam bakar madu. Madu. Ya. Oke. Be careful ya. Ya, siap, Chef. Jangan sampai terlalu hitam. Siap. So far kamu kebagian ayam bakar saja? Iya. Dia percayakan bumbunya kepada kamu? Iya, siap, Chef. Seperti itu? Iya. Oke. Oji, makasih banyak ya. Kali ini kamu mengeluarkan banyak tenaga main asap untuk aku. Pokoknya aku yakin makananmu ini pasti dipuji sama juri. Dan aku merasa dibantu banyak oleh kamu, Ji. Hovit. Ya, Chef. Gimana dengan tim kamu? Luar biasa, Chef. Bagus, Chef. Ya? Kerjanya cepat-cepat semua dan tahu pekerjaan masing-masing. Nah, ini Bu Wiji buat apa? Buat Wiji mau buat tartlet untuk di lawar pleknya, Chef. Aku buat Lawar plek plek pakai tartlet? Iya, bawahnya, Chef. Oh, nice. Sebagai tempatnya. Ya sudah pasti, Chef, karena saya memasak masakan Indonesia tradisional. Ini saya masak ada 2 hidangan yang berasal dari daerah saya sendiri dan saya yakin saya menguasai ini, Chef. Kamu pilih anggota ini cukup variatif ya? Ya, Chef. Manik kuat dengan Balinese, tapi ada Western teknik. Ya. Oji dan Bu Wiji ini Nusantara. Nusantara, Chef. Terus ada Rudy lagi. Iya. Oke, good luck. Thank you, Chef. Jujur aku sempet panik, kompor aku tuh penuh banget rasanya. Aku riweh sendiri sampai pennya aku tuh jatuh di atas kompor. Aku takut banget kacanya pecah. Ternyata enggak dong. Untung aja di galeri ini kita pakai kompor kaca Niko. Tetap kuat menahan beban jadi gak gampang pecah. Jadi gak perlu khawatir kalau kejadian kayak gini tuh terulang lagi. Kompor kaca Niko betul-betul penyelamat di dapur. Terlalu kental, terlalu cair? Terlalu cair. Sebenarnya bumbu rujak yang aku tahu tuh pastinya itu teksturnya itu agak kental ya. Tapi Kak Fajar mintanya agak sedikit lebih encer. Jadi aku nurut aja deh sama bos. Enak, tapi kurang asem. Kurang asem. Kasih apa? Nipis. Asem jauh.
Dan Akila juga sempat meragukan lagi untuk bumbu rujaknya. Akila pikir ini masih kurang asam. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi, iya kurang asam Akila. Kasih asam Jawa, jangan lupa. Kemenisan. Enggak. Jangan ketueran. Jangan ingat nanti ubi tumbuk ya. Kurang garam nggak sih? Oh belum kasih bawang goreng nih. Setelah controlling station-station lain, aku langsung mulai untuk take care si protein lagi. Karena si daging ini memang harus segera di-handle, tapi aku nggak bisa handle juga karena si Dani belum selesai buat ubi tumbuknya. Kayaknya aku ragu nih sama PTVA ku. Hari ini buat Nusantara, ntar ada beef PTVA yang isinya beef tenderloin sama ada ubi tumbuknya di atasnya. Jadi semua komponen udah ready, tinggal kita finishing. Jadi udah 70%-an lah. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Ya. Oke. Waktu tersisa 30 menit, aku masuk ke benchnya Rudy, terus aku lihat, wah, Rud, ini kok gede banget bola-bolanya. Ini aku contohin, kecilin dikit Rud, karena nanti akan isi 2 di satu hidangan. Kamu pasti bisa. Perkedel kentangnya ada 2 bentuk, satu yang ukuran besar, satu ukuran yang kecil. Ukuran yang kecil untuk teman-teman yang di atas. Ukuran yang besar itu untuk 9 dish untuk ada keluarga dan juga untuk juri. Rud, yang bener aja lah, Rud. Nggak segede gitu, kecil kali. Baper nih. Aku ngikut. Itu biji salak itu, bukan perkedel itu. Itu biji salak kau buat Rud. Li, lu mau gue bikin ikannya juga apa enggak? Boleh. Dice aja. Sisa waktu 30 menit di sini aku langsung mention tim aku untuk memproses si karbonya yang kita putuskan untuk membuat si kentang balado. Aku nge-mention kalau potongannya itu seperti apa, baladonya nanti aku mau yang seperti apa. Langsung mereka eksekusi dengan sangat baik. Oh, terus aku. Is that a Wellington? No chef. No, bukan. PTVA chef. Oke, PTVA. Terus untuk satu porsi ya, langsung? Enggak, ntar. Dibelah 2 dong? Oke, ya. Baru mau bilang, besar juga. Belah 2 aja. Jadi ada apa aja, Jar? Jadi di sini PTVA-nya, ntar pakai sausnya rendang, sama ini andaliman, ubi tumbuk, ntar kentang, atau nggak jadi. Kentang udah masuk dan? Kentang belum ya? Oke. Kentangnya kayaknya abis ini aku buat 30 menit lagi ya? Iya, chef. Terus appetizer-nya aku ada rujak, buah, pakai kacang sama gula merah. Oke. Cabai. Oke, terus? Oke, dessertnya ntar ada getuk saya tapi saya buat 2.0-nya, chef. Oke, getuk 2.0. Kentang dulu? Boleh. Ya. Waktu itu oke kok getuk soalnya. Yes, chef. Nice. Tapi walaupun aku agak ragu sama PTVA-ku, aku tetap coba dulu. Setelah aku coba memang agak susah dan itu butuh waktu. Jadi aku benar-benar udah fix ini nggak jadi aku buat PTVA. Aku memutuskan untuk buat steak wrap. Itu pakai andaliman di wrapnya, ntar dipensir, that's it. Bang Dani, masak apa? Ada deh, mau tau aja lu. Oke. Jatah lu gua ambil nih, nggak bisa dipakai nih. Jeremy ya, Asistennya Raffi Ahmad. Dipamerin andaliman sama Dani. Ternyata andaliman wrap steak. Aduh, ini gimana nih? Kualat sama Rudy apa gimana nih? Aku udah masukin 700 ml dan dia masih setengah jadi. Karena terlalu banyak. Biasa aku bikin 300 soalnya. Jadi kita harus ambil mesin lagi satu nggak? Nggak bisa, mereka juga ngambil. Aku yakin mereka juga nggak akan jadi. Tapi ini udah jadi nih setengah nih. Oke. Ntar jadi kan ya? Jadi. Apa tuh entah? Iya. Platingnya. Sebenarnya di waktu 30 menit tuh es krimnya sudah setengah jadi. Cuma aku tanya Bli, ini udah cukup belum kira-kira? Tapi Bli bilang sepertinya kurang, jadi harus ditambahin lagi. Makanya aku bikin 1 kali lagi liquidnya untuk menambahkan ke mesin es krimnya. Apa? Ada lagi nggak? Kurang nggak kentangnya? Siki, Mbak Mal, aku pegang bumbu, Mbak Mal Jeruk mau bikin diapain, balado Jan? tukeran. Oke, mau pakai jeruk, walaupun udah ada jeruk Bali, mau pakai jeruk biasa? Chaos. Nggak usah lah, udah cukup ini.
Aku bilang ke Kak Fajar kalau semua kondimennya udah jadi. Terus Kak Fajar bilang, oke, kamu bisa nggak plating? Aku jawab, ya bisa lah Kak, tapi contohin ya satu. Di mana mau plating, Gil? Sini aja, Gil. Kak bersih Kak di sini Kak. Oke. Contohin aja satu. Oke. Kan aku bikin. Untuk platingannya sendiri, aku akan kasih contoh dulu ke setiap section dan mereka akan eksekusi setelahnya. Lihat Kak Fajar nyontohin plating buat appetizer-nya, aku sih langsung oke, gampang. Aku pasti bisa nyelesain semuanya dengan cepat. Ya, waktu kalian tinggal 15 menit lagi ya. Ayo dikontrol lagi, dikontrol lagi.